Semua orang suka main game, tapi nggak semua orang tahu gimana cara rakit PC untuk bermain game. So, halo semuanya, gue Krisna, dan di video kali ini gue bakal ngajarin kalian cara untuk merakit PC dari awal sampai jadi. Rakit PC itu sebenarnya simple ya, dan itu adalah hal yang paling menyenangkan dalam proses membuat sebuah PC. Jadi, asal kalian tahu step by step-nya, semuanya bakal baik-baik aja. Video ini gue buat bertujuan biar kalian kedepannya bisa ngerakit PC kalian sendiri di rumah. Dan PC kalian tuh bakal ada feel yang berbeda karena bakal ada sentuhan tangan kalian di sana. Rakitan PC kali ini adalah rakitan PC buat temen gue. Dia ngubungin gue, katanya pengen ngerakit sebuah PC standar untuk pekerjaannya dia, dan dia ngasih gue budget sekitar 6 juta untuk CPU-nya aja. Dan inilah spek yang gue pakai untuk rakitan kali ini. PC ini nggak bakal mementingkan estetika, tapi lebih ke spesifikasinya. Apalagi dengan budget 6 juta, kalau kita ngomongnya estetika mungkin agak susah ya. Tapi, semaksimal mungkin kita bakal membuat PC ini tetap enak untuk dilihat. Jadi intinya, walaupun kita punya budget yang sama, nggak semua spesifikasi dan kebutuhan kita itu sama. Dan itu adalah bagian yang menarik dari ngerakit PC, yaitu membuat sebuah racikan komputer yang sesuai dengan pengguna itu sendiri. Dan di video kali ini, kita bakal berfokus ke merakit PC-nya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang punya part PC yang berbeda, nggak perlu khawatir, karena hampir semua step by step-nya itu sama. Jadi, kalian bisa tetap nonton video ini walaupun kalian menggunakan prosesor dan motherboard yang berbeda. Untuk step pertamanya, pastikan kalian punya yang namanya obeng. Bisa yang plus atau yang minus, tapi untuk PC rata-rata pakai yang plus. Dan pastikan di depannya udah ada baut ya, biar gampang kalian untuk masang screw atau baut-baut yang ada di PC kalian. Selanjutnya, pastikan bahwa tempat kalian rakit PC itu aman dari gangguan makhluk-makhluk lainnya, seperti hewan dan benda-benda yang bisa merusak komponen PC kalian kayak air atau listrik statis. Jadi, kita langsung aja masuk ke tab buat ngerakit PC-nya. Yang pertama adalah buka dulu motherboard-nya. Pegang bagian sampingnya aja, dan taruh di atas box, biar kita gampang untuk memasang prosesornya. Selanjutnya, buka prosesor kalian, dan pastikan kalian jangan menyentuh bagian pinnya. Dilihat baik-baik, di sana ada salah satu sudut ada petunjuk segitiganya, seperti gambar di bawah ini. Ini yang akan kalian cocokkan posisinya saat memasang prosesor kalian ke motherboard. Setelah itu, buka kuncian prosesornya dan masukkan CPU kalian, dan kalau sudah pas, maka akan masuk dengan mulus. Lalu, tutup lagi. Dan penutup dari motherboardnya akan terbuka otomatis ketika kalian sudah mengunci prosesor tersebut. Ada sedikit perbedaan di antara prosesor AMD dan Intel, yang dimana prosesor AMD pinnya terdapat di prosesornya, dan sedangkan untuk Intel, pinnya itu terdapat di motherboardnya. Oleh karena itu, bila kalian merakit PC AMD, maka tidak ada yang namanya penutup slot prosesor di motherboard. Bila kalian menggunakan cooler bawaan, kalian bisa memasangnya langsung. Jika kalian menggunakan water cooler, lebih enak dipasang ketika kalian sudah di dalam casing. Namun, jika kalian menggunakan air cooler yang lumayan besar, pastikan bila dia menutup slot RAM, maka pasang RAM kalian terlebih dahulu. Dan jika kalian menggunakan stok cooler seperti saya, maka kalian tidak perlu menambahkan pasta, karena sudah terdapat pasta dari cooler bawaan tersebut. Dan pastikan ketika kalian memasang stok cooler ya, sudah terkunci seperti ini. Nah, setelah kalian memasang cooler ya, pastikan fan coolernya sudah terhubung ke motherboard seperti ini. Untuk pemasangan RAM-nya, kalian harus memasangnya dual channel. Jika slot kalian ada 4, pastikan kalian mengambil slot A2 dan B2 untuk mendapatkan benefit dual channelnya. Namun, apabila slotnya hanya 2, ya kalian bisa langsung pasang saja. Dan pastikan posisinya tidak terbalik
karena RAM ada bagian yang terbelah di tengah-tengahnya. Selanjutnya adalah SSD. Jika kalian menggunakan SSD M.2, maka SSD tersebut harus kalian pasang terlebih dahulu di motherboard kalian. Namun, jika kalian menggunakan SSD SATA, kalian dapat melakukannya setelah motherboard tersebut terpasang di casing. Hal ini sama saja ketika kalian ingin menginstal hard disk. Selanjutnya adalah bagian casing. Yang pertama kalian lakukan adalah pasang fan casing kalian ke arah yang benar terlebih dahulu sebelum memasukkan motherboard kalian, dan jangan lupa untuk memasang PSU-nya juga. Posisinya jangan terbalik. Buat gue sendiri, lebih nyaman memasukkan PSU dan fan casing terlebih dahulu sebelum memasukkan motherboard. Karena ada beberapa casing yang nggak memberikan kabel manajemen yang baik, sehingga jika ingin merapikan kabel, harus menyelipkan di belakang motherboardnya. Untuk PSU sendiri, terdapat 3 jenis PSU, yaitu PSU non-modular, PSU semi-modular, dan PSU modular. Perbedaannya adalah di kabel yang bisa dibongkar pasang. Setelah fan dan PSU terpasang, selanjutnya adalah memasukkan motherboard ke dalam casing. Tapi sebelum kalian memasukkan motherboard, pastikan back panel kalian sudah terpasang. Biasanya di sini nih sering kelewatan. Dan setelah itu terpasang, masukkan motherboard kalian, sesuaikan dengan tempat bautnya, dan kencangkan bautnya. Setelah itu, konekkan semua kabel PSU yang kalian perlukan, misalnya 24 pin, CPU pin, SATA, Molex, dan lain-lain. Untuk pemasangan 24 pin bisa kalian lihat di video ini, dan pastikan masukkan dari belakang casing agar terlihat rapi. Selanjutnya adalah pemasangan CPU pin. Untuk pemasangan CPU pin kita tidak bisa melakukan recording karena sedikit susah untuk diambil videonya. Tapi bisa kalian lihat pemasangannya terletak di bagian ini. Selanjutnya adalah pemasangan kabel yang ada di casing, yaitu kabel USB, audio, serta power dan reset. Untuk detail pemasangan kabel tersebut, mungkin kalian bisa baca manual booknya jika kalian tidak mengerti. Di sini aku bakal coba untuk memperlihatkan di mana posisi kabel-kabel ini dipasang. Karena setiap motherboard itu memiliki slot untuk memasangnya yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memasang graphic card-nya. Bisa kalian lihat di video ini. Setelah kalian memasang VGA-nya, selanjutnya adalah kalian memasang PCI power di VGA-nya. Jadi setelah komponennya berhasil kita pasang di casing dan kita udah ngecek kabel-kabelnya nggak ada yang nggak kepasang, kita selanjutnya adalah nyobain PC itu untuk hidup. Jangan langsung kalian coba untuk benerin kabel di belakang atau melakukan kabel manajemen. Jadi ketika emang PC kalian tuh nggak mau hidup, kalian bisa lagi buat ngecekin kembali tanpa harus bongkar kabel manajemennya. Seperti di belakang aku ini, PC-nya udah berhasil hidup dan udah masuk ke BIOS. Nah, tapi sebelum kita lanjutin lagi untuk install Windows, aku lebih prefer untuk kita lanjutnya tuh ke kabel manajemen dulu. Dan setelah semuanya rapi, baru kita masuk ke install Windows. Dan untuk video install Windows-nya akan aku bikin secara terpisah, karena kita bakal fokus ke perakitan PC-nya aja dulu. Masa install Windows nggak bisa sih? Pasti bisa lah ya. Jadi gini aja video perakitannya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu buat kalian. Dan jangan lupa berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa semakin improve ke depannya untuk membuat konten yang lebih baik selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke, thank you buat teman-teman yang udah donasi, dan donasi kali ini bakal dibacain oleh salah satu teman gua yang pasti kalian udah kenal. Kali ini gue bakal bacain donasi dari teman-teman yang sudah support PGB Team. Ada dari Aki, dia bilangnya hehehe, hey juga Aki. Ada juga dari MZ Dance, dia bilang halo bang, halo juga. Ada juga dari Ram, dia bilang CSU, hayu. Ada juga dari Petra Sinaga, dia bilang sore Lord Krishna, sore juga ya.
Kali ini dari Kodomo/Nexus. Nyoba-nyoba aja, moga event radio balik lagi. Semoga. Dari Rizkintil. Papbol. Ada juga dari BG, Capital Squad. Mungkin dikasih habis ini ya.